yang lagi viral ini terutama jalan nih, jalan Simpang Perak Jaya ini kadang sampai dikasih julukan itu jalan politik karena setiap orang nyalon datang reses cerita saya akan bangun sampai jadi gubernurnya 2 kali Wah, iya. seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, siang hari ini kita kehadiran tamu istimewa. Saya perkenalkan, namanya Kang Odi Rohaidi dari SP7. SP7 itu apa nama desanya, Kang? SP7 itu namanya Desa Simpang Perak Jaya. Desa Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Iya. Desa Simpang Perak Jaya. Baik, Kang Odi, ini kita ngobrol-ngobrol ringan ini tentang sebagai salah seorang tokoh pemuda lah di Kecamatan Kerinci Kanan ya. Iya. Kita ingin mengeksplor, mendiskusikan tentang persoalan-persoalan masyarakat di desa maupun di tempat tinggal Kang Odi, termasuk khususnya di Kecamatan Kerinci Kanan. Di Kerinci Kanan itu ada 12 kampung ya. Nah, kira-kira sebagai tokoh pemuda di Kerinci Kanan, Kang Odi melihat persoalan masyarakat apa saja ya yang memang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, DPRD, dan sebagai tokoh pemuda kan harus terus, atau tokoh masyarakat kan harus terus menyuarakan ini terhadap solusi-solusi persoalan masyarakat ini. Boleh cerita, Kang, kira-kira persoalan di Kerinci Kanan ini apa saja ya? Selama ini yang berdasarkan penemuan saya, karena saya kebetulan pengurus paguyuban Sunda ya, jadi selama ini khususnya warga Sunda yang terdapat yang tinggalnya di domisili di wilayah Kecamatan Kerinci Kanan yang memang itu di bawah kepengurusan saya. Kondisi yang paling utama itu mereka rata-rata dari penghasilan. Jadi mereka tidak ada penghasilan yang di luar dari perkebunan sawit karena notabene kan mereka ekstra migrasi. Tapi mereka rata-rata punya sawit dong. Iya kok. Cuman ironisnya ini kalau warga Sunda ini yang terjadi sekarang ini ada yang dia tidak bisa mempertahankan kebunnya sendiri, tidak bisa mengolahnya kebun sendiri, jadi ada yang dijual. Oh gitu ya. Sementara mereka balik lagi di tempat yang semula, sehingga terjadilah dampak ekonomi yang memang menurut saya itu sangat ini sekali. Makanya saya sudah istilahnya melakukan terobosan-terobosan seperti membantu usulan ke DPR RI melalui program rehab rumah itu, makanya udah kita masukkan sekitar 25 rumah itu. Belah rumah ya? Iya, yang terdapat di Desa Simpang Perak Jaya 15 rumah. Terus di Desa Bukit Agung itu ada 10 rumah. 10 rumah. Cuman memang kalau untuk di Desa Simpang Perak Jaya, alhamdulillah itu yang tadinya memang program itu dikhususkan untuk warga Sunda karena kami lahir dari paguyuban warga Sunda. Ternyata warga Sunda itu udah kebanyakan sudah tidak layak menerima program tersebut, makanya kami alihkan ke warga yang lain yang yang lebih layak. Iya betul. Memang walaupun mereka bukan dari suku Sunda gitu. Oke. Jadi untuk keberlanjutannya pun sekarang untuk program berikutnya, proposal itu sudah ada, kami titipkan juga di DPRD Pekanbaru, Provinsi Riau. Ya, Provinsi Riau. Jadi udah ada, kami titipkan untuk Desa Buana Bakti, terus Desa Buatan Baru, terus Desa Jatimulya, desa, terus kampung Kerinci Kanan pun termasuk juga. Banyak ini per desa ini. Iya. Akang banyak usulan nih. Iya, kebetulan katanya sih menurut informasi ya katanya sudah masuk, cuman kita tinggal nunggu apanya aja lah. Satu desa itu berapaan kira-kira, berapa rumah yang Akang usulkan lagi itu? Rata-rata sih 15 rumah, termasuk Desa Simpang Perak Jaya pun saya usulkan kembali itu. Nah, mereka ini yang kita usulkan program bedah rumah ini
kira-kira mereka secara ekonomi dia nggak punya kebun lagi atau gimana ya? Iya, rata-rata yang saya bantu itu memang yang sudah tidak punya kebun. Oh, Karena rumahnya mereka juga memang tertinggal. Terus dari sebenarnya kalau memang pihak kabupaten pun ikut juga membantu ya, dari Basnasnya entah dari apanya itu bisa juga dilakukan. Karena ada juga yang rumah yang memang kayak seorang ibu-ibu sampai janda udah tua, ya otomatis itu kan nggak bisa lagi. Kalau program rehab rumah kan cuma 20 juta. oke. Jadi harus yang total dari nol gitu. Berarti persoalan ekonomi lumayan penting juga nih Kang ya. Ya. Perhatian nggak Kang ini ya? Ya itu ya tentu pasti itu yang harus diapakan untuk ekonomi. Terus untuk kegiatan ekonominya kita udah menggarap ya proses pembentukan UMKM yang kemarin digagas di Desa Simpang Perak Jaya. Dengan permulaan di awal ini kita bikin yang namanya NIB, nomor induk berusaha itu, supaya kesananya bisa berkelanjutan, program-program kita bantu gitu. Jadi efeknya ke masyarakat itu ada lah gitu. Jadi, sudah banyak yang diuruskan NIB-nya ya. Alhamdulillah udah ada 44 Wah, orang ini. biasa. Jadi desa lain pun siap lah menunggu ini karena kita lagi bergerak sedikit-sedikit berjalan kan. Dan kemudian pelan-pelan secara bertahap kita cari solusinya ya. Iya. Bahkan itu sampai ke pemasaran produk mereka kan harusnya itu. Iya. Ini sudah akan lakukan ini ya. Iya, udah. Bukan Omdo doang ini ya kan. Alhamdulillah kita udah berjalan gitu. Iya. Berarti pertama perhatian Kang Ngodi terhadap persoalan ekonomi ya di masyarakat ya. Baik dia macam-macam nih ekonomi. Profesi mereka ada yang UMKM, ada yang petani mungkin ya. Iya. Ternak ini. Kalau yang ternak itu pernah saya bentuk kelompok tani yang kebetulan waktu itu ada kelompok tani yang udah ibaratnya vakum. Jadi kita ambil alih dengan kepengurusan baru, diurus baru sehingga sekarang cuman untuk proses kemarin saya nitip proposal waktu itu ke pihak kabupaten sana, cuman sampai hari ini belum ditanggapi. Jadi yang ternak itu ya. Ternak apa ini Kang kira-kira menarik mereka tuh? Ternak yang saya usulkan baru ternak kambing waktu itu. Cuman sekarang timbul juga banyak yang ibaratnya mendatangi rumah saya. Jadi titip-titip proposal dari mulai program bantuan sapi segala macam, pokoknya jenis-jenis ternak. Terus dari bibit-bibitan juga banyak juga. Dari Pekades misalkan ada titip juga proposal. Jadi ada beberapa kampung lah yang udah nitip proposal di rumah. Ini jadi tempat proposal lah Kang nih kayaknya. Iya betul memang. Jadi mondar-mandir saya ke Pekanbaru itu ngantar-ngantar proposal itu. Iya. Jadi Oke. disitulah memang niatnya saya tadinya sebelum almarhum bapak saya meninggal itu. Jadi perjuangan tadinya saya ingin menggarap ibarat mengurus warga Sunda khususnya. Cuman kesininya karena kok di sisi lain warga yang lain pun malah makin banyak gitu yang. Karena sama-sama membutuhkan. Iya. Jadi sekarang saya ambil umumnya aja langsung. Ya. Luar biasa nih perjuangan Kang Ngodi ini. Oke, itu sisi ekonomi lah ya. Hal lain kira-kira apa persoalan di Kerinci Kanan ini, Kang? Yang lagi viral ini terutama jalan Simpang Perak Jaya ini kadang sampai dikasih julukan itu jalan politik karena setiap orang nyalon datang reses cerita saya akan bangun sampai jadi gubernurnya 2 kali sebenarnya. Belum terrealisasi ya. Bahkan saya ikut juga ibarat jadi tim suksesnya mereka jadi gitu. Tapi kan kabarnya gubernur sudah bantu nih lewat APBD bantuan keuangan. Ya memang betul katanya yang disampaikan Pak Gubernur waktu di Desa Gebung Makmur katanya akan dibangun Jalan Simpang Perak Jaya pada tahun 2023 itu memang sudah saya telusuri memang ke Bapeda Pelalawan memang dari Bankeo ya. Bankeo provinsi ke Pelalawan. Insya Allah bisa terlaksana di 2023 cuma tanggal bulannya itu kita yang belum tahu. Jadi anggaran 11,7 miliar insya Allah itu untuk rute jalan sekitar 4 kilo sekian ya Pak ya. Iya. Jadi kita bisa
realisasikan, mudah-mudahan jadi Simpang Perak Jaya yang dari dulu jadi korban politik tuh bisa terrealisasi jalannya. Jadi pulang pergi kita nyaman. Sampai saya pengalamannya gini, tiap pagi ngantar anak itu kalau habis subuh tuh kan habis hujan, wah rata-rata pada Berarti Kang Odi menelusuri juga nih, memperjuangkan ini ya, terlibat sebenarnya memantau. kalau untuk menelusuri jalan ini sampai pernah saya membawa tokoh Kampung Desa Simpang Perak Jaya, termasuk kepala desa, terus ketua Karang Taruna, ketua BPD, Bapak Kam, Kemana itu? sampai saya bawa ke kantor praksi PKS di Pekanbaru. Tahun berapa itu Kang? Tahun 2022 kemarin? Enggak, sekitar tahun 2021. Iya, udah saya ke sana telusuri. Ternyata yang dulunya katanya jalan tanggungan provinsi, ternyata sekarang udah dibagi jadi Kabupaten Pelalawan sama Siak yang bertanggung jawab itu. Jadi bagi dua. Makanya anggaran yang aspirasi Pak Margaris itu tidak bisa dikeluarkan di Desa Simpang Perak Jaya, makanya dialihkan ke kilo 11 itu. Oh, semenisasi. Apa aspal? Oh, aspal. Oh, oke. Artinya persoalan kedua di Kerinci Kanan itu infrastruktur ya, jalan ya, sebagai urat nadi ekonomi ya. Selain jalan poros Simpang Perak ke dalam tadi, jalan-jalan lingkungan juga masih banyak. Jalan lingkungan sekarang apalagi musim hujan, terus kondisi mobil juga mobil sawit kan terlalu berat dari muatan. Jalan lingkungan rata-rata rusak ini, makanya saya mengusulkan jalan penghubung Desa Simpang Perak Jaya dengan Desa Lalang Kabung itu ada sekitar 400 meter lagi mungkin yang belum disemenisasi, kan itu penghubung antara beda kabupaten itu istilahnya kan, jalan alternatif. Makanya saya udah usulkan juga itu, sampai warga di sekitar RT-RT yang dekat jalan situ ikut menandatangan, istilahnya memberikan dukungan dari pasal itu. Usulannya ke mana itu Kang? Usulan itu sudah saya titipkan ke DPRD provinsi, ke fraksi PKS juga kan waktu itu. Oke. Ya, makanya tinggal ditelusuri. 400 meter cuman ya? Iya. Iya. Kayaknya harus dikawal terus ini Kang, ya, supaya tembus itu ya. Iya. Berarti infrastruktur. Berarti tadi ekonomi, infrastruktur, ini Kerinci Kanan secara umum ya. Iya. Apalagi itu Kang persoalan? Kalau dari sarana ibadah juga kemarin kita udah memberikan bantuan juga dari fraksi PKS juga, berupa anggaran bantuan untuk membangun masjid itu sekitar, memang nggak begitu besar sih, cuman istilahnya sekitar 20 juta ke Masjid Baitur Rohim yang memang dari rumah saya sekitar 100 meter gitu. 20 juta lumayan itu Kang. Tapi insya Allah untuk desa-desa seperti Desa Gebung Makmur juga sudah terdaftar ini untuk tahun 2023 ini. Desa Gebung Makmur, Desa Jatimulya, sama di Desa Buana Bakti itu bantuan masjid, insya Allah itu bisa direalisasikan. Sudah dapat sinyal akan masuk ya? Insya Allah itu. Terus untuk ini pun jalan yang di Kecamatan Kerinci Kanan, Kampung Kerinci Kanan itu jalan yang menuju ke makam itu insya Allah terrealisasi juga di 2023 ini. Jadi saya cuma tidak memikirkan desa sendiri aja. Oh, desa sebelah ya? Iya, desa-desa semua yang ada warga Sundanya saya bangun, istilahnya begitu. Iya. Karena saya berdasar dari sepak ibarat latar belakang saya seorang warga Sunda yang ingin membangun warganya gitu, kepengurusan warga Sunda. Banyak juga yang Kang sudah lakukan nih, belum jadi dewan ini ya kan? Ya karena intinya paling tidak ketika warga itu tersambung dengan program kegiatan itu, saya nebeng ibadahnya aja lah. Jadi istilah seperti itu. Ya, karena kita kan mesti menjadi bagian solusi daripada persoalan masyarakat ya. Kalaupun itu ganjarannya tidak dalam bentuk materi, mudah-mudahan dalam bentuk amal ibadah yang akan kita cicipi nanti sampai di hari pembalasan. Kira-kira apa lagi Kang? Kalau Kang sebagai tokoh pemuda melihat persoalan-persoalan masyarakat, anak-anak muda khususnya gitu. Kalau yang paling ini krusial ini, kita di ring 1 ini. Posisi SP7 Desa Simpang Perak Jaya ini di ring 1.
Ring 1 apa itu? Istilahnya di dekat wilayah pabrik. Oh, perusahaan. Oke, perusahaan besar. Katanya perusahaan sebesar di Kita nggak Asia sebut lah Tenggara. namanya ya. Iya, cuman kok kenapa sampai hari ini Apa persoalannya, Kang? setiap ada kegiatan di Desa Simpang Perak Jaya itu mereka tidak bisa optimal dalam membantu, misalkan program kemarin ulang tahun transmigrasi entah segala macamnya itu kan harusnya kan mereka lebih memfollow up gitu. Terus untuk tenaga kerja pun cuman memang kalau untuk tahun-tahun sekarang udah mulai berjalan itu, karena dulu pun saya ikut-ikut menyusun segala macam sampai demo segala macam, saya ikut ke Polres sana minta izin demo masalah tuntutan itu. Tenaga kerjaan mungkin ya. Iya. Terus ke apa namanya? Yang paling ini juga kita rute kita di posisi perbatasan, rata-rata ekonomi masyarakat Desa Simpang Perak Jaya ini itu kan lalu lalangnya ke posisi kabupaten tetangga, Kabupaten Pelalawan. Jadi pertama memang jalan sangat penting, terus kedua tuh sarana kesehatan. Kita semua tuh menumpuknya ke sini ke Kabupaten Pelalawan. Sementara yang dari Kabupaten Siak kita tidak jauh, harus ke kabupaten sana. Puskesmasnya ada di Kerinci Kanan. Puskesmasnya di Kerinci Kanan, cuman belum menyediakan rawat inap segala macam. Oh, berarti kalau rawat inapnya masyarakat sana ke Pelalawan ya? Iya, makanya rata-rata ke Pelalawan sini. Harapan Akang apa? Ya paling tidak adalah istilahnya, misalkan rumah sakit jangan sampai cuman di kabupaten, paling tidak nih di sekitaran Lubuk Dalam, entah di Rawangkau kan, mendekati wilayah-wilayah di dalam itu kan. Tapi kan ada apa di Siak ada rumah sakit di PD itu, yang kelas rumah sakit tapi kelasnya lebih kecil gitu kan, ada di perbatasan-perbatasan. Nggak ada di Kerinci Kanan ya? Adanya di desa apa namanya Bukit Agung itu. Oh, Bukit Agung. Ya otomatis kalau ke Bukit Agung mendingan nyebrang ke kabupaten karena Kabupaten Pelalawan. Iya. itu ya, kendala sekarang iya. itu. Harusnya ada di mana nih, Kang? Ya paling tidak harusnya kan di posisi, kalau di dalam sini kan nggak mungkin. Jadi orang dalam yang dari dalam itu kayak SP8, SP9 itu kan bisa keluar. Harusnya paling tidak di Rawangkau lah, Lubuk Dalam sini, atau di Kerinci Kanan juga bisa. Oh iya ya. Kalau ke SP5 Bukit Agung terlalu jauh juga, mending ke Kerinci ya. Iya, karena rutenya sama. Iya. Iya. Terus kelengkapannya pun kan belum memadai seperti itu. Harusnya posisinya di Rawangkau ya, lebih di tengah dia ya. Iya, seperti itu. Oke. Ini persoalan ini ya, akses untuk kesehatan ya. Iya. Oke. Ini ada 4 ini, Kang, saya mencatat ini. Pertama persoalan ekonomi, yang kedua persoalan infrastruktur, yang ketiga lapangan pekerjaan dan kontribusi perusahaan. Khususnya juga aksesibilitas terhadap tenaga kerja yang banyak anak-anak kita yang nganggur setelah sekolah itu ya. Ini banyak nih, Kang, kalau yang nganggur begini. Banyak ya. Penganggurannya tuh bukan orang-orang bodoh sekarang, rata-rata mahasiswa kuliahan itu pada nganggur. Makanya gimana caranya itu supaya mereka itu bisa terakomodir gitu loh. Oh, yang tamat mahasiswa nggak terakomodir, dan itu jumlahnya nggak sedikit ya? Banyak, itu malahan lebih banyak dari, karena SMA, SMK rata-rata udah bisa kerja gitu. Jadi sekarang yang nganggur itu sarjana. Jadi ngapain lah mereka sekarang deh kalau nganggur? Nggak ada kegiatan gitu? Atau ke kebun dia, bantu kebun orang tuanya? Ya ada yang ke kebun, ada yang coba-coba honor di sekolahan kan gitu. Ini satu persoalan serius ini ya. Iya serius, makanya belum ada efek yang betul-betul menyentuh ini pihak dari perusahaan. Kemudian akses terhadap kesehatan ya. Kayaknya banyak PR kita ya, Kang. Iya banyak nih PR kita. Makanya kita kendalanya kan karena kita ya namanya juga batas, memang perbatasan tuh seperti itu. Jadi ketika ngurus segala sesuatu tuh lama gitu kan. Iya. Jauh juga ya. Jauh gitu. Iya. Gitu. Tapi akan terus berjuang ya untuk masyarakat ya. Apapun hasilnya yang penting terus diperjuangkan ya. Iya makanya ada orang pada ngomong pun apa yang diusung-usung katanya hidup
hidup aja susah, katanya ngapain ngurus orang lain katanya. Iya. Wah, Kang dibilang begitu, ngapain ngurusin orang lain? Iya, ya ngapain katanya memperjuangkan hal-hal yang memang itu tidak dinikmati diri sendiri katanya. Ya saya ya berkahnya akan berbeda nanti ya kan. Lillahi ta'ala aja, karena niatnya ibadah yang saya lakukan, perbuatan baik yang saya lakukan ingin mengalir sampai ke almarhum bapak saya. Masya Allah. Allah. Kan seperti itu. Tahun berapa Kang meninggal ayah ini? Tahun 2020 itu pas. Oh, baru 2 tahun ya. Itu pun saya posisi lagi di luar, lagi mengusulkan aspirasi, posisi di desa Buana Bakti, ketemu dengan Dewan dari DPR RI Pak Hairul Anwar itu. Beliau lagi sakit. Bapak di rumah memang pas saya mau berangkat sakit muntah-muntah gitu, cuman pas dilihat nggak apa-apa pergi aja katanya, kondisi ini cuman masuk angin katanya gitu. Saya berangkat, ternyata jam 11 malam memang acara udah selesai, cuman kan di sana sinyal tuh susah. Jadi pas tersambung info ada itu bapak katanya udah tertolong, ya udah nyampe ke rumah ya udah tidak menyaksikan itu lagi, udah meninggal gitu. Padahal pergi meninggalkan rumah dalam rangka memperjuangkan persoalan masyarakat ya. Memang waktu itu setelah meninggalnya bapak itu selama 3 bulan saya vakum gitu, karena merasa memang kenapa saya harus berjuang untuk orang lain sementara bapak saya sampai nggak meninggalnya aja saya tidak menyaksikannya kan gitu. Cuman merenung lah Kang ya, 3 bulan terus. Cuman lama-lama kok iya juga kalau memang saya ini sampai waktu hidupnya sudah ibarat saya berjuang tuh sampai nggak ini, terus perjuangan ini saya harus dihentikan kan kayaknya gimana gitu. Makanya mendingan saya lanjut aja lah. Mudah-mudahan amal nanti ibadahnya yang saya perbuat mengalir sama beliau. Iya. Masya Allah. Makanya terus saya jalan lagi gitu. Mudah-mudahan berkah Kang. Iya. Perjuangan ini insya Allah berkah, amal mengalir kepada. Makanya sampai waktu memasukkan program rehab rumah itu nyampe masuk kan, ada LSM datang sampai mau audit segala macam, ya saya ketawa aja gitu. Ya kalau memang diaudit ya silahkan audit, karena yang diaudit tuh warga miskin gitu kan. Kita tidak bisa membantu ya dengan program ini. Alhamdulillah mereka bisa tertawa, tersenyum. Yang mau bikin rumah udah berpuluh-puluh tahun, material udah numpuk tidak terlaksana, toh sekarang ada program ini kan mereka jadi bangkit semangatnya kan gitu. Ini mau diaudit ya saya silakan saja kata saya. Kalau mau diaudit gitu. Sampai tokonya segala macam saya tunjukkan tuh tokonya di sana, saya ambil materialnya ya. Silakan. Karena uang itu anggaran semua masuk ke rekeningnya pribadi masing-masing kan gitu. Baik Kang, tentu setiap perbuatan baik ada ujian, tantangan, resiko, tapi terima kasih Kang Odi sudah berjuang dan terus akan berjuang untuk masyarakat Kerinci Kanan khususnya dan masyarakat Siak pada umumnya. Mudah-mudahan itu menjadi amal terbaik buat Kang Odi. Menjadi berkah, menjadi kesehatan, menjadi rezeki dan seluruhnya. Cukup Kang ya? Terima kasih banyak kehadirannya bersama podcast Desima Dewan Sip Malam pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.